Marta Suherman sekarang lagi ada di ITC Fatmawati di acaranya BKP, Bursa Kamera Profesional. Nah, hari ini kita akan ada workshop tentang UV fotografi. Nah, kita lagi persiapan di sini, kita lagi make up khususnya dengan UV painting khusus karena biasanya untuk UV fotografi kita butuh cat-cat khusus nih. Saya dibantu oleh Deden dan juga Opik dan model kesayangan. Nah, hari ini nggak boleh ngomong nanti retak. Jadi di sini kita pakai cat UV yang memang nunggu kering nih masih, dan rambut kita lagi bikin agak lebih klimis, klimis apa namanya tadi? Slick back. Maaf ya, kurang wanita saya. Nah, nanti kita akan mulai acaranya di belakang sini. Workshop hari ini temanya itu body painting tapi sinar UV, pakai sinar UV, jadi otomatis saya akan membawanya pun produknya itu produk-produk body painting yang UV. Jadi ketika kena sinar UV dia akan menyala. Berbagai macam produk UV juga ya. Jadi ada yang produknya itu cair, ketika dia pasangin itu warnanya lebih muncul, tapi itu nggak boleh terlalu lama. Ketika lama dia akan mengelupas. Nah, ada lagi yang modelnya seperti ini, dia akan tahan, tapi mungkin munculnya tidak seperti yang cair. Itu aja. Nah, tema kali ini aku dengan Cimarta minta temanya lebih bikin yang seunik mungkin aja. Nah, sekarang lagi berlangsung photoshootnya untuk UV fotografi. Jadi untuk UV itu kita nggak bisa pakai sembarangan lampu. Jadi aku kebetulan pakai brown color dan juga ada yang namanya UV attachment. Nah, UV attachment ini aman banget buat kulit. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen coba untuk UV painting, painting mungkin bisa dapat di Tokopedia gitu ya, di online shop. Tapi untuk lightingnya disarankan jangan pakai UV light sembarangan karena itu bahaya banget dan bisa menyebabkan kanker. Nah, sejauh ini aku baru taunya cuma memang ada di brown color aja untuk UV attachment gitu ya. Dan kalau mungkin teman-teman ingin coba, sebenarnya bisa rental juga di kontaknya Prima Imaging di bawah ini. Dan juga di sini yang menarik dari UV itu kita kadang-kadang nggak bisa melihat hasilnya seperti apa gitu, karena biasanya dia hanya menyala pada cat-cat yang memiliki UV itu sendiri. Bahkan kadang-kadang ada beberapa UV yang warnanya clear, bening, tapi ketika ketemu lampu itu baru akan menyala gitu. Dan serunya hari ini kita nggak cuma UV aja, tapi kita mix light dengan lampu studio yang biasa gitu. Jadi warnanya kita coba tetap mendapatkan skin tone yang natural, tapi juga dapat efek dari UV-nya itu sendiri. Kita hari ini setupnya pakai 3 lampu. Yang pertama dengan UV attachment, yang kedua itu pakai para ya, pakai aksesorisnya para. Dan ini untuk ngedapetin skin tone-nya. Dan satu lagi yang di belakang itu untuk ngedapetin dimensi dan juga headlight-nya. Jadi kira-kira kayak gitu, 3 lampu aja cukup dan sudah sangat-sangat seru banget. Di sini banyak teman-teman yang belum nyobain UV fotografi dengan UV painting dan juga UV light. Dan buat teman-teman yang penasaran, disimak video ini karena di sini nanti kita akan share dan juga mungkin penjelasan dari teman-teman semua. Terima kasih banget nih, hari Minggu pagi udah sempetin datang. Jadi nama saya Marta Suherman. Hari ini saya akan share tentang UV fotografi. Jadi sebenarnya fashion konseptual, tapi kita pakai teknik lighting yang sedikit berbeda dengan biasanya. Kita pakai UV lighting gitu. Jadi sebenarnya UV lighting bukan yang agak berbeda sama kalau teman-teman mungkin ke bank ada suka lihat yang neon panjang tuh, yang UV itu juga sama. Tapi untuk photoshoot kali ini kita pakai lightingnya dari brown color, pakai attachment
attachment. Karena yang UV itu sebenarnya tidak disarankan kalau untuk fotografi manusia. Karena dulu pernah nyoba pakai itu, bahaya. Jadi UV itu nanti efeknya adalah perih dan gatal, dan biasanya di kulit si modelnya, kasihan lah. Jadi hari ini kita mau bahas tentang UV itu, tapi yang berbeda di sini lampunya tuh pakai attachment. Jadi sebenarnya dia kayak aksesoris lighting ya. Aksesoris lighting bentuknya kayak gini. Dia lampu studio biasa, tapi butuh power yang lebih besar karena bentuk attachmentnya itu kayak apa ya, kayak kaca film hitam gitu lah. Lalu kemudian dia harus ditembusin, makanya powernya butuh agak lebih besar. Dan kalau kamera bisa pakai apa aja gitu. Jadi dia bentuknya kayak gini. Jadi dia ada lapisannya, itu lapisan buat ngebikin efeknya kayak UV. Ke atas biasanya. 50 masih oke, tapi biasanya aku lebih prefer 70 berapa? 50 APS-C atau full frame? 50 masih oke. Paling minim 50. Kenapa aku nyarinya bisa lebih tinggi? Sebenarnya menghindari distorsinya aja sih. 50 masih oke, tapi kalau paling umum aku pakai biasanya di 85 105 kalau memang benar-benar pengen headshot banget gitu. Muka yang nggak ada make up-nya tuh akan lebih gelap karena biasanya lebih, kita sebenarnya bisa ada beberapa teknik lighting yang di adjust. Jadi misalkan lightingnya masih dapat skin tone-nya, tapi juga make up-nya masih bisa dapat. Tapi itu sangat-sangat tricky banget karena kita harus kayak ngejaga skin tone tapi make up tetap dijaga gitu. Nah hari ini kita akan coba yang, ntar ada beberapa variasi gitu ya. Yang pertama mungkin full dari UV-nya dulu aja. Lalu kemudian nanti aku bawa beberapa aksesoris yang warna putih. Karena biasanya warna putih itu kalau kena ke lighting dia akan glowing kayak gini sih. Gitu. Sebenarnya sama aja kayak biasa. Aku kalau settingan studio tuh rata-rata di ISO 200, f-nya biasa di 11, kemudian shutter speed di 1/125 biasanya. Biasanya sekitar segitu sih. Jadi settingan paling basic studio sih gitu. Dan dia karena bukan light painting ya. Kalau light painting biasanya kan mesti agak lebih slow shutter. Kalau dia tuh memang efek dari pantulan cahayanya aja. Jadi kayak photoshoot biasa, tapi efeknya agak beda. Satu, dua, lihat sini, 1, 2. Dan biasanya bisa akal-akalin juga, jadi nanti teman-teman boleh kreasi sendiri juga kalau misalkan mau diarahin gitu ya. 1, 2. Nah jadi kalau misalnya mau efeknya itu ada glowing-glowingnya, itu bisa diakalin pakai kain juga sih. Jadi either kain, bulu atau apapun yang berwarna putih. Jadi ada efek-efek pantulan ininya. Yang tricky adalah kalau kita kasih satu lighting buat mempertahankan dia punya warna kulit, biasanya efeknya agak berkurang. Ya, saya ikut workshop ini UV lighting, ya hasilnya bagus, konsepnya bagus, detailnya, pengaturan juga bagus, terus belajar teknik moto dengan UV ya. Jadi oke banget. Moga-moga ke depannya UV-nya lebih keren lagi. Thank you. Ini kita lagi workshop di BKP sama Cimarta Herman. Temanya UV lighting. Lihat tuh, modelnya di face painting pakai UV light, which is yang kalau pakai kamera dan pakai lampu khusus gitu, dia akan menyala. Aduh keren banget sih, aku suka banget. Thank you BKP buat acaranya, dan thank you juga Cimarta buat konsepnya yang keren. Mudah-mudahan
next time ada lagi yang keren-keren kayak gini biar kita semua bisa ikut. Thank you. Acara ini terus terang baru sekali saya ikut, tapi kelihatannya animonya besar. Pasti acara yang bawain juga sudah terkenal namanya ya. Walaupun juga saya baru ketemu hari ini, tapi rasanya konsep ini baru buat saya, jadi menarik. Konsep model dengan pengaturan cahaya yang cukup milimet ya. Tapi kalau kita latih, kita praktekkan, ya itu pastinya akan jadi lebih baik ke depan itu. Nah, demikian keseruan hari ini untuk workshop bersama Bursa Kamera Profesional menggunakan UV fotografi. Dan buat teman-teman sini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you in the next video. Bye.